kehidupan sehari-hari kita sering membeli tempat hanya berdasarkan rasa dan juga harganya. Namun, pernahkah kita mempertimbangkan apakah tempat tersebut sudah ramah lingkungan dan juga menghargai hak konsumen? Nah, jadi di video ini saya akan membahas mengenai bagaimana sebuah UMKM memperlakukan lingkungan dan juga hak konsumennya. Abian Cari Coffee Shop terletak di Desa Kapal, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali. Coffee shop ini memiliki konsep yang unik, yaitu menyatu dengan alam karena berada di tengah area pesawahan. Berbeda dengan kebanyakan tempat makan yang menggunakan ruang tertutup dan pendingin ruangan, Abian Cari menggunakan konsep yang terbuka. Hal ini secara tidak langsung mengurangi penggunaan listrik dan juga energi sehingga lebih ramah lingkungan. Lebih dari itu, Abian Cari juga berperan sebagai sarana edukasi, di mana pengunjung dapat belajar mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan. Selain itu, lingkungan sekitar tetap dipertahankan keasliannya tanpa eksploitasi yang berlebihan, sehingga pengunjung datang tidak hanya untuk menikmati makan dan juga minum, tetapi juga dapat merasakan suasana alam yang tenang dan juga asri. Konsep ini juga memiliki dampak yang sangat luas, yaitu yang pertama, dari sisi lingkungan, alam tetap terjaga dan juga tidak mengalami kerusakan. Yang kedua, dari sisi konsumen, terciptanya kenyamanan dan pengalaman yang berbeda dibandingkan tempat makan yang biasa. Yang ketiga, dari sisi bisnis, konsep ramah lingkungan ini menjadikan nilai tambah yang dapat menarik lebih banyak konsumen. Dengan kata lain, menjaga lingkungan justru dapat meningkatkan daya saing suatu usaha. Berbeda dengan coffee shop Abian Cari tadi, salah satu tempat makan yang berada di tengah pasar Kerenang dan pasar, yaitu saya samarkan, menghadapi permasalahan lingkungan yang cukup serius. Beberapa konsumen mengeluhkan adanya penumpukan sampah di depan area makan. Sampah tersebut tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap. Beberapa keluhan konsumen di sosial media seperti ini. Yang membuat kondisi ini tentu sangat mengganggu aktivitas makan karena kenyamanan konsumen menjadi berkurang. Selain itu, penggunaan plastik untuk makanan yang dibawa pulang atau take away dan penggunaan kertas untuk setiap pemesanan menambah volume sampah. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka jumlah limbah akan semakin meningkat. Dampak dari kondisi ini dapat dirasakan oleh yang pertama, oleh sisi konsumen, karena akan dapat memunculkan rasa tidak nyaman dan juga menimbulkan keluhan. Yang kedua, dari sisi lingkungan, akan terjadi pencemaran akibat penumpukan sampah. Dan yang ketiga, dari sisi bisnis, hal ini dapat menurunkan kepercayaan dan juga loyalitas pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis etika lingkungan. Dalam etika lingkungan, terdapat dua pendekatan utama, yaitu antroposentrisme dan juga ekosentrisme. Antroposentrisme adalah pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala aktivitas. Dalam pendekatan ini, lingkungan sering dianggap hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akibatnya, eksploitasi lingkungan sering terjadi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Sebaliknya, ekosentrisme memandang bahwa lingkungan memiliki nilai intrinsik, yang artinya alam harus dihargai dan juga dijaga keseimbangannya, bukan hanya dimanfaatkan. Pelanggaran etika lingkungan dapat dilihat dari berbagai bentuk pencemarannya. Yang pertama, polusi udara. Dalam kasus ini berupa bau tidak sedap dari sampah. Yang kedua, pencemaran tanah akibat penumpukan limbah yang tidak dikelola. Yang ketiga, peningkatan limbah padat seperti plastik dan juga kertas yang sulit terurai. Meskipun terlihat sederhana, pelanggaran seperti ini jika terus terjadi dapat memberikan dampak besar terhadap lingkungan sekitar. Sehingga jika dikaitkan dengan kasus yang kita bahas tadi, Abian Cari akan mencerminkan pendekatan ekosentrisme karena menjaga hubungan yang seimbang antara bisnis dan juga alam. Sementara itu, tempat makan yang kedua lebih mencerminkan antroposentrisme karena kurang memperhatikan dampak lingkungan dan juga aktivitas usahanya. Baik dari kedua kasus ini dapat kita lihat bahwa aspek lingkungan dan juga kejujuran dalam bisnis itu sangat berkaitan.
Lingkungan yang buruk akan mengurangi kenyamanan, sedangkan informasi yang tidak jujur akan merusak kepercayaan. Keduanya dapat berdampak langsung pada keberlangsungan suatu usaha. Selain lingkungan, pelaku usaha juga wajib memperhatikan hak konsumen. Dalam teori perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur, serta hak atas kenyamanan dalam mengonsumsi produk. Salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara produk yang ditawarkan dengan produk yang diterima. Misalnya, foto menu yang menampilkan makanan dengan porsi yang besar dan juga menarik, namun saat diterima, porsinya jauh lebih kecil sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi. Gila, beli bakwan di sini 20.000 bentukannya gini doang coy. Ya, jadi gue cobain order dari resto rating rendah lagi di ojek online. Ratingnya 2,3. Dia itu jualnya gorengan sama nasi uduk dan nasi kuning gitu. Ada yang bilang nasinya lembek, telurnya bau, gak worth it, ayamnya kecil. Nah, ini gue coba beli bakwan sayur sama bakwan udangnya dengan harga per piece-nya itu 5.000. Dan dikirim bakwan sayur semua dong. Mana jauh banget sama di foto. Bakwannya kecil dan ini cocok banget ya buat latihan otot rahang. Udah keras dan sayurannya saking garingnya itu bikin langit-langit mulut gue baret. Hal ini termasuk pelanggaran karena konsumen tidak mendapatkan informasi yang sesuai dengan kenyataannya. Akibatnya, konsumen akan merasa kecewa dan juga kehilangan kepercayaan terhadap usaha tersebut. Dari kedua kasus ini, terlihat bahwa pelanggaran terhadap lingkungan dan juga hak konsumen dapat berdampak langsung pada keberlangsungan suatu usaha. Sehingga kesimpulannya, bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan lingkungan dan juga konsumennya. Abian Carik menjadi contoh bisnis yang bertanggung jawab, sedangkan kasus yang kedua menunjukkan pentingnya perbaikan dalam mengelola lingkungan dan juga pelayanan konsumen. Dengan menerapkan etika lingkungan dan juga perlindungan konsumen, usaha dapat berkembang secara keberlanjutan dan juga dipercaya oleh masyarakat.